pada saat itu bapak saya agak kejawen. Saya dibawa ke dukun, terus saya dikasih sama dukunnya, saya dikasih beras putih sama ada kunyit kering gitu, udah dipotong-potong gitu, sama nggak tahu apa kering-kering gitulah, entah rempah entah apa. Terus dukunnya bilang sama saya, you can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya di Pobo, dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman, cukup banyak yang bertanya tentang apakah dulu saya belajar atau kuliah di dunia tata boga atau di dunia masak-memasak. Mungkin karena teman-teman melihat di beberapa video saya itu saya mengupload video-video tentang memasak yang mungkin menurut teman-teman videonya agak sedikit berbeda dengan masakan-masakan rumah yang biasanya mungkin ya. Oke, jadi saya mau berbagi cerita ke teman-teman tentang apakah sebenarnya background pendidikan saya ya. Jadi saya dulu sekolahnya apa, kuliahnya apa benar saya dulu kuliahnya di tata boga atau di dunia masak-memasak. Ceritanya teman-teman saya ceritakan dari awal ya. Waktu lulus SMA memang betul bapak saya almarhum itu meminta saya untuk kuliah di jurusan tata boga atau di tata rias. Itu permintaan bapak saya, memang alasannya masuk akal juga. Bapak bilang itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kamu ke depannya. Itu kalau misalnya kamu lulus kuliah, kamu bisa bikin usaha, bikin restoran, bikin catering gitu ya, kata bapak saya. Atau misalnya kamu ingin menjadi pengusaha rias pengantin atau buka salon begitu, kata bapak saya. Tapi saya sendiri waktu itu tidak mau karena waktu itu saya merasa kedua ilmu itu tuh gampang. Itu waktu pemikiran saya waktu lulus SMA ya, kedua ilmu yang bapak saya bilang itu gampang dipelajari, pikiran saya gitu. Dan saya berpikir saya sepertinya bisa mendapatkan lebih dari itu. Itu waktu itu masuk egonya masih tinggi sekali ya. Jadi tahun 2000 itu saya dapat ada, kalau di waktu itu waktu zaman saya itu ada jalur PMDK, apa ya singkatannya saya lupa, yang peminatan siswa untuk dapat jalur khusus untuk masuk universitas itu loh, saya lupa deh singkatannya apa. Saya itu banyak dapat undangan dari kampus-kampus di Jogja dan juga ada beberapa dari kota lain, termasuk salah satunya dari IPB. Waktu itu saya diterima di jalur PMDK di IPB itu jurusan kehutanan waktu itu. Tapi saya tidak ambil, saya memilih yang di Jogja. Itu saya ambil yang di jurusan teknik telekomunikasi tahun 2000. Saya masih ingat sekali beban SKS per semesternya itu 24 SKS. Kemudian saya merasa dengan beban SKS yang segitu, itu saya merasa saya masih punya banyak waktu luang untuk belajar. Lalu saya coba sambil kuliah, saya coba mencari informasi di kampus lain, pendaftaran dan segala macamnya gitu. Lalu tahun 2001 itu saya coba lagi daftar pakai apa namanya teman-teman, program. Karena kalau di kampus kan biasanya ada dua jalur khusus dan jalur umum, yang pakai ujian atau yang pakai jalur prestasi waktu di SMA. Kemudian di kampus yang saya daftar ini saya ikut jalur khusus pakai prestasi waktu di SMA. Saya waktu itu daftar di Fakultas MIPA, jurusannya matematika, program studinya ilmu komputer, dan saya keterima juga. Jadi di tahun 2001 itu saya kuliahnya di dua tempat karena saya keterima ya di kampus yang satunya. Jadi yang satu itu di Teknik Telkom, kemudian yang satunya itu di jurusan matematika, program studi ilmu komputer. Saya tidak bilang sama orang tua saya kalau saya daftar di kampus yang satu lagi. Saya udah keterima, tapi saya tidak bilang kalau saya sudah keterima gitu. Saya bilangnya saya pengen kuliah lagi di tempat yang lain gitu. Terus bapak saya waktu itu bawa saya ke Wonosari, ke Gunung Kidul ya di Jogja.
saya dibawa ke salah satu dukun. Bapak saya agak kejawen ya teman-teman, pada saat itu bapak saya agak kejawen. Saya dibawa ke dukun, terus saya dikasih sama dukunnya, saya dikasih beras putih sama ada kunyit kering gitu, udah dipotong-potong gitu, sama nggak tahu apa kering-kering gitulah, entah rempah entah apa. Terus dukunnya bilang sama saya, nanti sebelum ujian masuk universitas itu beras sama ubur rampenya itu ditebarkan di sekitaran kampus agar saya keterima gitu. Padahal saya udah keterima teman-teman. Saya lebih percaya dengan kemampuan diri saya sendiri, dan saya lebih percaya Allah ya teman-teman. Jadi tapi saya tidak bilang ke bapak karena saya juga tidak ingin melukai perasaannya bapak ya pada saat itu. Jadi saya bawa, kemudian sampai di Jogja itu saya buang ke tempat sampah, tidak saya sebarkan di area kampus. Jadi ada cerita di balik yang kampus yang kedua itu, saya dibawa ke dukun sama bapak saya. Tapi ubur rampe yang dari dukun itu tidak saya gunakan. Saya berpikir kalau misalnya saya memulainya dengan jalan yang salah, karena itu ilmu itu akan saya gunakan sampai akhir hayat. Jadi saya tidak mau menggunakan cara-cara yang salah. Jadi saya buang ke tempat sampah, tapi saya tidak bilang dengan bapak saya. Setelah beberapa waktu baru saya bilang sebenarnya saya sudah keterima. Terus kuliah, kemudian saya lulus, dan alhamdulillah yang di teknik telkom itu saya lulus. Karena saya masuk duluan ya, yang di teknik telkom itu saya lulus dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Kemudian di kampus satunya saya menyusul, saya lulus juga alhamdulillah. Tapi saya yang di kampus satunya ini tidak cum laude dan juga tidak tepat waktu karena saya sempat cuti waktu itu. Jadi waktu saya mengerjakan tugas akhir di kampus yang satunya, di kampus yang satu ini saya cuti. Jadi saya agak sedikit terlambat menyelesaikan di kampus yang satu karena saya sempat cuti dulu. Cuman alhamdulillah nilai saya juga bagus ya, tetap di atas 3,5. Saya kalau nggak salah 3,6 sekian, saya lupa, tapi masih bagus IPK saya, alhamdulillah saya lulus. Kuliah di dua tempat itu saya masih sempat untuk ikut kegiatan ekstra di kampus ya. Waktu itu saya juga aktif di kegiatan-kegiatan kampus, di himpunan mahasiswa, terus kemudian di UKM mahasiswa itu saya juga aktif. Saya gabung di teater waktu itu, kemudian saya juga gabung di himpunan mahasiswa dan juga di fakultas ya, dan juga gabung di himpunan mahasiswa daerah. Dan saya sempat jadi ketua himpunan fakultas MIPA waktu itu. Lalu saya sempat juga jadi ketua himpunan mahasiswa daerah, ikatan mahasiswa daerah sempat juga waktu itu. Jadi pokoknya waktu bagi saya masa-masa kuliah itu adalah masa-masa yang paling indah. Saya merasakan masa-masa yang paling produktif itu adalah masa-masa waktu saya kuliah. Jadi kalau orang bilang masa-masa terindah itu adalah SMA, bagi saya itu bukan di SMA. Kalau untuk saya masa-masa terindah itu adalah masa-masa saat saya kuliah, karena saya benar-benar merasakan saya produktif banget gitu waktu kuliah dulu. Waktu kuliah di dua tempat itu banyak jadwal yang tumburan. Jadi saya sering bilang sama dosennya, Pak, saya punya masalah nih Pak, saya kuliah di dua tempat, ini jadwalnya pas Bapak ngajar, ini kebetulan saya juga ada jadwal di kampus yang ini gitu. Terus saya tanya, Bapak ada ngajar di kelas lain nggak? Kalau nggak di kampus ini mungkin di kampus lain gitu. Ada beberapa yang tabrakan, akhirnya saya masuk ke kelas lain. Saya ingat ada satu dosen matematika waktu itu, beliau juga ngajar di teknik mesin. Jadi dan mata kuliahnya sama, akhirnya saya kuliahnya nggak di kelas yang saya seharusnya karena jadwalnya tumburan. Saya masuk ke kelas teknik mesin gitu ya. Jadi agar saya tetap bisa dapat ilmunya tapi di jam yang berbeda gitu. Terus juga saya pernah kuliah di kampus yang lain lagi karena Bapak itu cuma ngajar satu mata kuliah di kampus yang di tempat saya, cuma di jurusan saya saja. Tapi dia ada ngajar di kampus lain dan kebetulan mata kuliahnya sama. Jadi saya itu masuk ke kampus yang lain untuk mengikuti mata kuliahnya beliau. Itu saya ingat banget, benar-benar sibuk tapi benar-benar saya nikmati masa-masa kuliah itu ya. Nggak tahu kenapa waktu zaman kuliah itu saya senang sekali cari ilmu. Kemudian saya kuliah itu barengan dengan kakak laki saya. Kakak laki saya itu ngambilnya di pertanian ya, di salah satu kampus pertanian di Jogja. Saya pernah tanya juga itu, saya masih belajar di dua kampus, Mas,
saya punya jadwal kosong nih jam segini nih, jam segini ini kamu ada kuliah nggak Mas gitu. Lah ngopo, kata mas saya, aku mau nyusup ke kampus, mau ikut kuliah. Jadi waktu itu saya ingat sekali ada satu mata kuliahnya mas yang saya tuh jadwalnya kosong gitu ya, maksudnya saya nggak bertabrakan dengan jadwal yang lain, dan mas saya waktu itu di jadwal, di antara jadwal yang kosong saya itu mas saya ada jadwal kuliah gitu. Jadi saya itu pergi ke kampus pertanian itu untuk masuk ke kelas, saya nyusup, mungkin nggak boleh ya sebenarnya ya. Saya masuk kelas hanya untuk mendengarkan dosen dari kampus pertanian itu bicara ya. Memang nggak masuk semua ilmunya karena saya tiba-tiba masuk gitu ya. Saya ada beberapa kali masuk ke kampus itu ikut belajar gitu. Kemudian setelah lulus kuliah itu saya tidak sempat merasakan jadi pengangguran. Jadi lulus kuliah saya langsung melamar kerja dan alhamdulillah saya diterima waktu itu. Kemudian di tempat kerja saya, di institusi tempat kerja saya itu mengharuskan sumber daya manusianya memiliki strata pendidikan yang tinggi, harus sekolah lagi. Saya izin bisa nggak kalau saya cuti 2 tahun untuk kuliah gitu. Terus kantornya bilang lebih baik dikuliahkan oleh kantor, tapi ada kontrak kerjanya 2N+1. Jadi kalau misalnya saya itu kuliahnya, masa kuliah saya itu 2 tahun, itu 2 dikali 2 karena 2 tahun kuliah, 2 kali 2 4 tahun plus 1, jadi 5 tahun. Kalau saya sekolah 2 tahun, saya harus kembali ke institusi tempat saya kerja dan mengabdi selama 5 tahun, minimal 5 tahun gitu. Dan waktu itu saya agak keberatan karena saya tidak tahu saya akan tinggal di mana, saya belum bersuami waktu itu. Jadi menurut saya itu berat bagi saya. Lalu saya putuskan, oke deh kalau gitu saya cuti, boleh nggak saya cuti untuk sekolah tapi dengan biaya sendiri. Nggak boleh waktu itu teman-teman, jadi satu-satunya cara harus dengan biaya dari institusi. Saya tidak mau dan akhirnya saya resign. Saya resign baik-baik, kalau misalnya suatu saat saya nanti kembali lagi ke sini apakah masih bisa gitu. Ya mungkin bisa gitu katanya dari pihak institusinya. Dan saya akhirnya resign dari tempat saya kerja dan saya melanjutkan pendidikan S2 di Yogyakarta. S2-nya itu masih satu rumpun dengan ilmu yang saya ambil waktu S1 ya. Jadi saya ambilnya Magister Teknik Informatika, masih ada berbau-bau dengan ilmu komputer. Dan di dalam perjalanan saya ambil S2 itu saya selingi dengan menikah. Kemudian saya hamil ya teman-teman, saya cuti karena suami saya di Irlandia dan saya di Jogja. Waktu itu saya tidak mau hamil sendirian. Saya cuti untuk berangkat ke Irlandia. Saya cuti kuliah waktu itu, tinggal tesis aja. Saya ke Irlandia dengan harapan saya waktu itu habis melahirkan, mungkin saya tidak tahu, cuman habis melahirkan saya akan kembali ke Jogja untuk menyelesaikan tesis gitu waktu itu. Tapi kemudian beriringnya waktu saya tidak bisa pulang ke Yogyakarta ya. Saya kasihan dengan anak saya pisah dengan bapaknya. Kemudian saya juga tidak mau mengurus anak sendiri dan banyak hal. Akhirnya sampai 1 semester karena cutinya batasnya itu cuma 1 tahun ya. Akhirnya saya nggak bisa pulang. Terus saya sempat bertanya, boleh nggak kalau misalnya tesisnya itu saya kerjakan dan konsultasi itu online gitu pakai internet. Cuman waktu itu kebijakan kampusnya harus ada tatap muka dengan dosen pembimbing gitu. Dan saya tidak bisa melakukan itu karena saya berada di Irlandia. Saya nambah lagi cutinya, jadi saya cuti 1 tahun dan maksimal cutinya itu 2 kali kalau saya nggak salah, 2 kali apa 3 kali ya. Pokoknya saya cuti terus gitu. Jatah cuti saya sudah habis, saya tidak bisa cuti. Kemudian saya nggak bisa menyelesaikan tesis karena saya berada di sini ya, bukan karena saya tidak mampu. Sebenarnya saya mampu, kalau secara saya percaya bahwa dengan potensi yang ada saya bisa menyelesaikan itu. Cuman dengan keadaan saya yang ada di benua Eropa dan kampus saya itu ada di Jogja, 1 semester sebelumnya saya diwanti-wanti, ini 1 semester lagi kamu udah batas maksimal untuk menyelesaikan tesismu loh gitu. Terus saya mikir-mikir, aduh ini saya kayaknya nggak bisa deh selesaikan tesis saya gitu. Terus saya bilang sama suami saya, ini kayaknya aku nggak bisa selesaikan nih, gimana gitu. Terus suami saya bilang, nggak apa-apa, kata suami saya itu juga sekarang kamu untuk kembali ke Indonesia, untuk meniti karir di Indonesia juga kayaknya kamu sekarang juga
enggak kan gitu. Terus saya pikir-pikir lagi, terus sambil saya bilang, kamu bisa sekolah lagi nanti di sini di Irlandia waktu itu, atau nanti kalau kita pulang ke Spanyol kamu bisa sekolah lagi, jangan khawatir gitu, kalau satu pintu ditutup pintu yang lain akan terbuka gitu waktu itu suami saya bilang. Di kampus itu di bagian jurusan tuh bilang sama saya, Jang kamu mau di DO apa kamu mau mengundurkan diri gitu. Lalu saya tanya, bedanya apa sih Mbak gitu. Terus kalau mengundurkan diri kamu masih harus bayar semester yang belum kamu bayar. Jadi kan saya waktu itu cuti 1 tahun, kemudian ada 2 semester lagi yang saya nggak pernah masuk, saya nggak pernah ambil teori, nggak pernah bersinggungan dengan kampus, tapi itu dihitungnya saya kan mahasiswa di sana, jadi saya harus bayar semester walaupun saya tidak ngambil apa-apa di kampus itu gitu. Akhirnya saya memilih untuk di DO aja gitu, karena sama sih statusnya, bagi saya statusnya sama-sama tidak selesai kuliah gitu, mau mengundurkan diri atau di DO itu sama-sama tidak selesai kuliah. Dan saya berpikirnya waktu itu kebetulan saya ada anak yang saya kuliahkan di Jogja waktu itu. Terus saya mikirnya tuh gini, kalau saya pakai uangnya untuk bayar semesteran saya, kemudian saya mengundurkan diri, toh juga saya tidak selesai kuliah gitu, nggak apa-apa deh di DO aja, sama-sama nggak selesai kuliahnya, tapi uangnya yang harusnya saya pakai untuk bayar semester itu saya alokasikan untuk membiayai anak yang belum selesai kuliah ini, saya alokasikan untuk membayar kuliahnya dia gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya resmi di DO dari kampus itu ya, di drop out karena tidak berhasil menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya. Saya di DO, dan ketika saya di DO ini uangnya saya alokasikan ke orang lain, ke anak yang saya kuliahkan, dan dia alhamdulillah selesai kuliahnya gitu. Sedih juga ya teman-teman kena DO. Sedihnya bukan karena DO-nya, kalau saya sedihnya karena saya tidak bisa menyelesaikan pendidikan saya, karena bagi saya sebelum menikah itu ya pendidikan itu nomor 1, yang lainnya itu belakangan. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya berkeluarga, prioritasnya jadi berubah, keluarga yang nomor 1. Ibu saya kepada anak-anaknya itu pernah berpesan bahwa kita bukan dari keluarga berada, jadi ibu hanya akan membekali anak-anaknya itu dengan pendidikan. Ibu cuma bilang semua anak-anakku berhak untuk menempuh pendidikan sampai dengan S1, dan itu nanti menjadi bekal kalian untuk untuk kehidupan kalian di masa mendatang gitu. Jadi kalau misalnya mau kuliah lagi ya dengan biaya kalian sendiri gitu. Jadi semua anak-anaknya ibu itu semuanya dapat hak untuk kuliah sampai S1. Nah kalau mau sekolah lagi itu biaya sendiri, dan itu memang iya, saya dan kakak saya kuliah akhirnya menggunakan biaya sendiri, tidak merepotkan ibu. Cuman sedihnya saya tidak selesai, dan juga sedihnya itu bukan hanya karena saya tidak selesai, tapi juga karena saya memberikan dampak yang buruk pada kampus ya. Karena kalau banyak mahasiswa yang kena DO itu kan reputasi kampusnya juga akan berdampak juga gitu. Jadi sedihnya itu teman-teman, tapi ya dalam hidup kita tetap harus memilih mana yang menjadi prioritas kita dan mana yang menjadi prioritas kedua. Dan prioritas saya waktu itu adalah keluarga dan anak, jadi pendidikan saya tinggalkan, saya kena DO teman-teman. Sekarang Matilda sudah pulang dari sekolah ya kan? Iya. Ya. Jadi teman-teman, saya bisa memasak dari mana? Saya bisa memasak itu belajar otodidak ya, bukan dari pendidikan formal, bukan dari ambil kursus. Jadi semuanya saya belajar sendiri, baik itu kalau dulu dari majalah, dari koran, kemudian dari buku-buku resep. Semakin kesini fasilitasnya semakin banyak ya, dari internet banyak sekali kita bisa belajar masak, dan semakin rajin kita mencoba, semakin rajin kita praktek, maka akan semakin terlatih juga keterampilan kita. Jadi tidak ada pendidikan formal, tidak ada kuliah formal tentang tata boga atau masak-memasak ya teman-teman, semuanya saya belajar sendiri. Teman-teman, kamu tahu kenapa ibuku bisa masak? Karena dia belajar. Iya, jadi kalau biar pintar itu harus rajin belajar. Seperti Matilda, kalau Matilda mau pintar harus rajin belajar.
Jadi saya belajar memasak itu otodidak, tidak dari bangku kuliah. Kemudian kuliah saya semuanya teknik dan ilmu pasti, tidak ada jurusan tata boga sama sekali. Dan pengalaman terburuk ada, pengalaman terbaik juga ada, dapat cum laude dan juga dapat DO. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang mengambil kuliah ataupun anaknya yang sedang kuliah atau keluarganya, cucunya atau kerabatnya, mudah-mudahan semuanya kuliahnya lancar, berjalan seperti apa yang dicita-citakan, kuliahnya selesai, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan membawa banyak berkah untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Yang jelek-jelek ditinggalkan saja, ambil yang baik-baiknya saja. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Matur nuwun sudah menonton, and I will see you in the next video. Bye bye.